Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang setia selalu mendengarkan cerita horor atau cerita mistis di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga hidupnya dimudahkan, segala urusannya dilancarkan rezekinya, dihilangkan kesulitannya. Juga Mimin mengucapkan selamat Lebaran Idul Adha bagi yang menjalankannya. Untuk cerita kali ini berjudul Halaman Kosong Sebelah Rumah. Mari kita mulai ceritanya. Yudi dan keluarganya tinggal di kawasan Tambun, Bekasi. Kebetulan sebelah rumah Yudi adalah rumah kosong. Ia tak ingat berapa lama rumah kosong itu. Tetapi seingat Yudi, rumah itu dulu berpenghuni. Ketika ia kecil, rumah itu berpenghuni. Tetapi entah kenapa rumah itu menjadi kosong hingga saat ini. Yudi mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dengan rumah itu. Setiap tengah malam, ia selalu mendengar suara anak kecil yang sedang bermain. Suara gelak tawanya sungguh sangat riang. Tetapi Yudi merasakan aura yang mengerikan di baliknya. Hampir setiap malam, ia diteror oleh suara-suara itu. Akan tetapi, Yudi enggan menceritakan ke ibunya akan hal itu. Hingga suatu malam, saat itu Yudi sedang mengerjakan tugas kuliahnya hingga tengah malam. Entah kenapa, tiba-tiba saja bulu kuduk Yudi berdiri. Ia merasa ada yang tidak beres. Tapi Yudi tidak menghiraukannya. Yudi mulai mendengar sayup-sayup ada yang memanggil namanya. Seakan-akan mengundang Yudi untuk datang. Mulanya Yudi membiarkan suara itu. Tetapi lama-kelamaan suara itu makin terdengar. Seketika itu Yudi berhenti menulis. Ia memusatkan pendengarannya terhadap suara itu. Makin lama Yudi semakin merinding. Ia bisa mendengar suara itu dengan jelas. Seakan-akan suara itu menggema di kepalanya. Ternyata suara itu berasal dari luar jendela. Keberaniannya, akhirnya Yudi beranjak menuju jendela kamarnya yang menghadap langsung keluar ke rumah di sebelah rumahnya. Saat Yudi membuka gordeng jendelanya, betapa kagetnya. Yudi saat itu melihat ada seorang anak kecil berlarian di halaman sebelah rumahnya yang kosong. Seketika itu, jantung Yudi seakan-akan berhenti berdetak. Anak itu berlari-larian seakan menikmati sebuah permainan. Sedangkan Yudi masih terpaku di depan jendelanya dan memperhatikan siapakah anak itu. Belum sempat terjawab pertanyaan itu, tiba-tiba saja anak itu berhenti berlari dan berdiri tepat berhadapan dengan Yudi. Tubuh Yudi bergetar hebat ketika ia dapat dengan jelas melihat wajah anak itu. Wajahnya benar-benar pucat, penuh dengan luka lebam, dan yang lebih menyeramkan adalah di kening sebelah kanan ada luka hantaman yang amat besar dan masih mengeluarkan banyak darah. Anak itu menatap tajam ke arah Yudi. Suara memanggil itu tetap terdengar, tetapi bibir anak itu sama sekali tidak terbuka. Secara tiba-tiba anak itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Yudi, dibarengi dengan senyumnya yang menyeringai. Seketika itu juga Yudi langsung berlari keluar dari kamarnya. Ia ketakutan. Akhirnya malam itu Yudi tidur bersama kakaknya. Barulah keesokan harinya Yudi menceritakan tentang peristiwa itu kepada ibunya. Dan ketika itu ibunda Yudi bercerita bahwa dulu rumah itu dihuni oleh pasangan suami istri muda dan seorang anak laki-laki mereka. Awalnya semua berjalan baik, hingga beberapa bulan kemudian keluarga itu sering bertengkar. Entah apa penyebab pertengkaran mereka. Sampai akhirnya di suatu pagi, sang istri dan anak mereka ditemukan sudah meninggal dunia akibat dihantam benda keras, dan suaminya sendiri ditemukan gantung diri di kamar. Setelah itu tidak ada lagi yang menempati rumah itu hingga sekarang. Ibunda Yudi juga mengatakan bahwa ia juga sering melihat penampakan seorang wanita di sana. Ibunda Yudi menyuruh Yudi untuk tidak menghiraukannya karena mereka tidak jahat. Mereka hanya tidak bisa menerima kematian mereka. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata
Anak dari keluarga itu adalah teman kecilnya Yudi yang dulu sangat akrab. Selesai sudah ceritanya. Pelajaran yang kita ambil dari cerita ini adalah mau kita tinggal di mana saja, kita harus dekat kepada Tuhan agar supaya hidup kita selalu dilindungi oleh-Nya dan tidak diganggu oleh makhluk-makhluk gaib seperti itu. Terima kasih kepada para pendengar setia yang selalu menemani cerita ini sampai selesai. Dan juga bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share, karena itu sangat berguna untuk kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.